Kegiatan pendidikan keislaman di Indonesia telah dimulai sejak Islam masuk ke negeri ini. Dari masjid dan surau, pendidikan Islam dibawa ke pondok-pondok tempat murid bisa bermalam dan mengaji ilmu pengetahuan Islam lebih dalam. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayahnya, khususnya di Pulau Jawa. Pondok pesantren sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah lembaga pendidikan khususnya untuk agama Islam yang telah mengakar di negara Indonesia. Jadi, bila Anda belajar di sebuah pondok pesantren, maka Anda akan mendapat ilmu agama sekaligus juga ilmu dunia. Lalu, bagaimana dengan Blitar? Menurut kepercayaan, pondok pesantren telah ada di Blitar sejak tahun 1800-an. Pondok pesantren pertama di Blitar adalah Pondok Pesantren Nurul Huda di Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Pondok tersebut didirikan oleh Syekh Abu Hasan. Pondok tersebut hingga saat ini masih berdiri. Begitupun jejak Syekh Abu Hasan di tempat tersebut masih bisa ditemui, seperti rumah kediaman Syekh Abu Hasan dan pondok model zaman dulu yang berbentuk angkringan. Meski tidak ada bukti otentik berdirinya pondok pesantren Nurul Huda, keluarga besar Syekh Abu Hasan meyakini pondok tersebut didirikan sekitar tahun 1800-an pasca perang Diponegoro. Syekh Abu Hasan sendiri berdasarkan cerita berasal dari Surakarta, Jawa Tengah dan merupakan bekas prajurit Diponegoro yang melarikan diri akibat ia dan kompatriotnya diburu penjajah Belanda. Setiba di Blitar, Syekh Abu Hasan tidak lantas bertempat tinggal di Kuningan. Sebagian besar orang termasuk keluarga meyakini ia pertama kali menginjakkan kaki di Desa Sumber Tiren, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Menurut keyakinan banyak orang, Syekh Abu Hasan datang berdua, tapi tidak diketahui siapa temannya. Di Sumber Tiren, Syekh Abu Hasan menikah dengan gadis desa yang kelak dikenal dengan nama Buria. Karena tidak kerasan di sana, setelah menikah, Abu Hasan dan istrinya disuruh mencari tempat baru oleh mertuanya. Lalu, mereka babat alas dan bertempat tinggal di Desa Kuningan. Tempatnya kemudian didirikan Pondok Pesantren Nurul Huda. Pondok Pesantren Nurul Huda yang didirikan Syekh Abu Hasan seiring bertambah tahun kian berkembang. Di masa lalu, menurut cerita, banyak tokoh-tokoh besar yang belajar di pondok ini. Salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakek dari Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Puncak kejayaan pondok ini terjadi pada masa penjajahan Jepang. Selain santrinya banyak, pada masa itu santri Pondok Pesantren Nurul Huda banyak yang ikut terlibat dalam perang kemerdekaan. Di samping itu, cucu Syekh Abu Hasan yakni Kiai Mansur dari Kalipucung dikenal sebagai tokoh yang mengijazai bambu runcing perang 10 November di Surabaya. Di zaman Jepang,
banyak santri pondok ini yang ikut perang dan mati syahid. Di waktu itu juga, pondok ini sering digunakan untuk latihan perang. Jejaknya pun masih ada. Kadang orang gali-gali di sekitar pondok ini menemukan senjata laras panjang, granat, dan mortir. Meski kini santri di pondok ini sudah tidak ada lagi, namun pondok pesantren Nurul Huda memegang peran penting penyebaran agama Islam di Blitar. Selain melahirkan ulama-ulama hebat, nyaris seluruh pondok pesantren lain yang ada di Blitar didirikan oleh keturunan dari Syekh Abu Hasan. Keturunan Syekh Abu Hasan banyak yang kemudian mendirikan pondok pesantren. Tak hanya di Blitar, keturunannya ada yang mendirikan pondok pesantren di Kediri, Malang, hingga Surabaya. Salah satunya, Kyai Atib dari Kepanjen Malang mendirikan pondok pesantren Al-Fitrah. Syekh Abu Hasan wafat dan tidak diketahui pasti tahun meninggalnya. Seperti di awal, tidak ada bukti otentik yang berbicara. Jasadnya kemudian disemayamkan di barat masjid pondok pesantren Nurul Huda. Beliau disemayamkan berdampingan dengan istri, anaknya dan menantunya Syekh Abu Mansur. Hingga kini, makam Syekh Abu Hasan dan Syekh Abu Mansur banyak dikunjungi orang, baik tokoh maupun para santri. Apabila Anda datang ke tempat ini, Anda akan menemukan banyak hal menarik yang hingga kini masih menjadi misteri. Di area dalam pondok ditemukan banyak batu-batu besar mirip batu candi. Di tempat tersebut juga pernah ditemukan koin emas. Juga di atap masjid ditemukan tulisan tahun 1796 dalam tulisan Arab. 3 hal tersebut hingga kini belum berhasil diungkap, bahkan oleh arkeolog sekalipun. Arkeolog yang datang ke tempat ini pernah meyakini bahwa di bawah masjid ini ada sebuah candi. Diperkirakan, candi tersebut adalah situs yang lebih besar dari Candi Penataran. Mereka, para arkeolog, pernah mau membongkar, tapi dari pihak pondok meminta ganti rugi pembongkaran. Pihak keluarga pondok menegaskan, masjid ini adalah tempat orang beribadah dan mencari ilmu. Mendengar pernyataan tersebut, arkeolog tidak berani dan hingga kini belum ada penelitian lebih lanjut.